menjadi yang berbeda dari sebelumnya. Suatu fenomena yang terjadi nyata di saat ini yaitu munculnya suatu wabah yang disebut COVID-19. Hal ini banyak berdampak dari berbagai aspek, terutama pada pasien thalassemia. Namun dengan adanya video ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat bahwa pentingnya untuk mendonorkan darah saat ini. Dikarenakan stok darah yang sangat menipis di masa pandemi, hal ini sangat berdampak pada pasien-pasien thalassemia yang melakukan transfusi darah rutin. Hai guys, aku Nabella. Nah, perkenalan dulu dong. Aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dan juga sebagai anggota dari komunitas Thalassemia Movement. Hari ini aku lagi di PMI, seperti yang kalian lihat. Nah, aku akan melihatkan untuk kalian proses donor darah dan keseruannya. Yuk, ikutin aku. Nah guys, sebelum kalian masuk, pastikan kalian mengikuti protokol kesehatan yang benar ya. Pakai masker, tetap jaga jarak, dan juga cuci tangan kalian sebelum masuk atau menggunakan hand sanitizer. Nah guys, sebelum kalian melakukan donor darah di PMI, ada beberapa tahapan yang harus kalian ikutin nih. Pertama-tama, kalian harus ngecek suhu tubuh kalian dulu. Wajib mengisi data yang ada di formulir dengan tujuan agar memastikan kalian lolos dengan kriteria-kriteria seperti tidak sedang sakit dan lain-lain. Yang ketiga, sesudah kalian mengisi data formulir, kalian harus membawanya ke admin untuk didata guys. Setelah itu kalian mendapatkan berkas untuk cek HB dan timbangan, bertujuan untuk memastikan apakah kalian lolos dan mencukupi kebutuhan HB dan berat badan kalian. Lalu, setelah kalian cek HB dan timbangan, kalian akan diarahin untuk masuk ke ruangan dokter agar bisa dikonsultasi bila ada gejala-gejala seperti pusing dan lain-lain. Kalian juga akan dicek tensi darahnya. Nah guys, sebelum kalian donor darah, diwajibkan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar steril. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu untuk proses donor darahnya. Cukup gampang kan aturan-aturan yang ada di sini? aku udah selesai donor darah dong. Ini tanda buktinya kalau aku udah selesai donor darah. Habis itu aku dikasih makanan freelance. Lihat dong, nutrisi banget kan. Aku makan dulu ya.
hari ini aku berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Dr. Niken Ritchie selaku Ketua UTD PMI Jakarta dan juga Ketua Komunitas Thalassemia Movement. Nah, yuk ikutin keseruannya. Halo Dokter Niken, halo Kak Adit. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Adit gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, TM gimana kabarnya tuh? Alhamdulillah TM baik-baik aja, tapi mungkin sekarang kita lagi nggak ada kegiatan ya, tapi kegiatan kita ada di online semua. Kita beberapa kali ngadain webinar, ngadain IG Live juga ngomongin tentang awareness thalassemia dan beberapa promosi untuk donor darah ya. Oh, promosi donor darah. Oh Ya. iya, aku sempat ikutin juga tuh, nonton di Thalassemia Movement IG-nya kan. Ya. Nah, iya. Di Thalassemia Movement tuh memang stok darah tuh berkurang saat ini. Bener sih, selama pandemi ini kita merasa bahwa stok darah sangat-sangat menipis ya. Soalnya setiap kali kita mau transfusi darah rutin, kita tidak mempunyai pasokan darah. Maksudnya di bank darah rumah sakit kita pun tidak punya stok. Dan jadi kita harus setiap kali mau transfusi itu harus ke PMI untuk request darah, dan itu pun di PMI belum tentu ada stoknya juga. Jadi kita harus ada yang namanya donor pengganti. Jadi setiap kita mau transfusi itu kita harus membawa pendonor sendiri gitu untuk menggantikan darah yang dimiliki oleh PMI. Oke, baik. Ya. Penjelasan singkat aja bahwa thalassemia itu apa sih dok? Thalassemia itu adalah suatu kelainan genetik. Jadi memang turunan atau bawaan pada bisa kena laki-laki, bisa juga perempuan. Dia tidak mengenal jenis kelamin ya, siapapun bisa kena, tapi memang itu diturunkan dari kedua orang tuanya. Nah, kelainannya ini pada hemoglobin. Jadi hemoglobin itu zat yang akan membawa oksigen yang memberi warna merah juga pada sel darah merah. Nah, jadi karena kondisi hemoglobinnya ini kurang bagus gitu kan, sehingga teman-teman thalassemia ini kadar Hb-nya tuh rendah, dan kemudian juga sel darah merahnya lebih cepat mudah dirusak, atau maksudnya dibanding orang normal. Kalau orang normal kan kita yang sehat itu setiap 120 hari akan terbentuk lagi yang baru. Nah, kalau mereka ini lebih cepat gitu proses perusakannya gitu. Jadi mereka harus support dari luar untuk dapat meningkatkan nilai hemoglobinnya tadi itu. Nah, tadi kan dibilang sama Kak Adit bahwa thalassemia itu memang membutuhkan darah, dan mereka memang membutuhkan transfusi darah itu secara rutin gitu ya kan, untuk keberlangsungan hidup mereka. Ya nggak sih dok? Iya betul gitu kan, karena ya sampai sekarang kita juga belum ada obat kan, ataupun darah itu bisa dibuat di pabrik. Jadi mau nggak mau kita memang bergantung juga kepada donor yang menyumbangkan darahnya untuk dapat diberikan kepada pasien-pasien seperti Adit dan teman-teman thalassemia tadi tuh yang membutuhkan support darah untuk dapat meningkatkan kadar hemoglobinnya. Karena kan hemoglobin tadi membawa oksigen ya. Iya. Kalau misalnya kurang, berarti nanti oksigen di seluruh tubuhnya dia kan juga berkurang. Jadi kurang optimal lah bisa kerja, jadi bawaannya lemas. Mungkin ya Adit mungkin bisa cerita apa yang dirasain tuh kalau HB-nya lagi rendah. Ya pasti kalau lagi rendah gitu ya, rasanya lemas. Jadi nggak mau berkegiatan ya, malas gitu ya, karena kita tahu kita nggak punya tenaga untuk melakukan apa-apa lagi gitu. Jadi bawaannya pengennya tidur, pengennya istirahat, hanya ingin ya enjoy hari itu aja, entah nonton TV, entah tidur. Pokoknya kita nggak mau berkegiatan yang kira-kira memakan banyak energi atau memakan banyak fokus gitu ya. Berarti jadi kalau di charge-nya itu pakai transfusi ya? Iya. Kayak handphone gitu kan, lowbat tutup gitu kan. Bener, kita harus itu nge-charge-nya pakai transfusi darah gitu. Jadi nanti kalau udah transfusi darah kita udah full battery lagi gitu. Iya, jadi kebutuhannya itu ada ekstranya. Kalau kita kan makan minum ya dok ya. Kalau mereka tuh ada makan minum dan plus darah. Iya kan? Bener banget. Exactly. Nah, stok darah menipis lalu berkurang. Bisa nggak dokter sendiri ceritakan bagaimana sih dok ketika adanya pandemi ini apa yang terjadi, dan cerita gambarannya aja dok sebelum dan sesudah gitu. Iya, memang pandemi ini cukup membuat shock kita semua ya. Tiba-tiba di bulan Maret kalau nggak salah 15 Maret tuh pertengahan Maret
diumumkan bahwa Jakarta masuk PSBB ya. Iya. Saya masih merinding. Waktu itu menceritakan hal yang sama juga. Jadi maksudnya memang pada saat itu kita masuk ke dalam PSBB, ada aturan harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ya, sehingga akhirnya kegiatan donor darah di instansi itu semua di-cancel, dibatalkan. Nah, padahal sebelum pandemi kegiatan donor darah 60% berasal dari kegiatan di instansi. Jadi teman-teman yang bekerja di instansi swasta, pemerintah, terus di kampus itu semua mengadakan kegiatan donor darah. Satu hari bisa ada 12 sampai 15 instansi. Kita bisa dapat 600 kantong, 600 donor per hari. Iya, itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, Ketika adanya pandemi, ketika ada pandemi ya itu semua dibatalkan. Tidak ada yang berani mengadakan, juga kan tidak ada orangnya di kantor, Iya, ya betul. kan? Terus walaupun kita juga oke, orangnya ada di rumah, kita ke rumahnya deh, misalnya ke RT mana atau ke apartemen, tapi mereka juga lockdown gitu istilahnya, Iya, tidak benar. bisa menerima orang dari tapi luar. mereka tuh patuh dok. Banget. Mereka stay at home. Bener-bener. Betul Jadi nggak? warga Jakarta tuh awal pandemi patuh banget. Kita sampai kelabakan gitu. Waduh, darahnya bener-bener terjun bebas. Yang tadinya kita 1.000 per hari, jadi cuma 100 per hari. Wow. Jadi mohon maaf banget gitu kan buat teman-teman thalassemia, kemudian yang pasien gagal ginjal tuh biasanya mereka cuci darah. Oh, iya, kan iya. juga butuh Transfusi juga ya. transfusi. Iya. Pasien-pasien kanker yang juga rutin mau kemo Kemoterapi. harus transfusi. Oh iya. Ya udah benar. semuanya jadi tertunda gitu ya, terlambat gitu mendapatkan darahnya. Benar-benar luar biasa sekali ini dampak pandemi buat Dampak pelayanan pandemi. darah. Pelayanan darah juga mungkin bagi masyarakat kita semua terdampak sih semenjak adanya pandemi Iya ini. sih. Tapi orang yang lebih membutuhkan darah itu lebih berdampak besar lagi gitu. Apalagi mereka sendiri kan memang butuh darah. Dokter tahu nggak kira-kira apa sih menjadi kekhawatiran masyarakat saat ini untuk tidak mendatangi PMI atau memang mereka menghindari tempat-tempat PMI gitu? Iya, jadi dari hasil kami coba berinteraksi atau berkomunikasi dengan para pendonor gitu. Jadi ternyata ada 2 hal yang mereka takutkan. Pertama, donor darah tuh identik dengan kerumunan kan. Biasanya kita kan kumpul rame-rame gitu, menyumbangin darah dengan teman-teman segala macam. Dan ada larangan dilarang berkerumun gitu kan, aturan PSBB. Jadi itu yang mereka khawatirkan. Nanti kalau di situ ada kerumunan, kita bisa tertular. Itu yang mereka takutkan. Yang kedua, memang tadi sempat disinggung sama Nabila bahwa ada ketakutan apakah saya bisa menularkan pada orang lain. Yes. Apalagi sekarang ini zamannya banyak OTG katanya kan. Iya betul sekali. Saya nggak punya gejala, tapi ketika diperiksa, oh swabnya positif, gitu kan, ya, rapidnya positif, gitu. Jadi mereka juga ternyata mereka juga khawatir seandainya saya OTG, ada virusnya nularin nggak ya lewat darah saya ke pasien, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau yang pertama bahwa kita sejak 15 Maret begitu dibilang PSBB, kita langsung menerapkan protokol kesehatan. Kita atur antrian pendonornya, kemudian kita batasi yang masuk ke dalam gedung benar-benar yang sudah memenuhi syarat jadi pendonor. Terus kita lakukan juga pemeriksaan suhu sebelum masuk ke dalam gedung. Ada lagi formulir tambahan tentang riwayat maksudnya kontak dia, apakah dia juga punya gejala-gejala gitu yang ngarah-ngarah ke COVID gitu, kita juga punya screening formulir tambahan. Terus kita juga lakukan desinfeksi ruangannya sebelum dan sesudah kegiatan. Bahkan tempat tidur pendonornya kan antar pendonor kita juga lakukan pembersihan. Di beberapa kegiatan donor darah malah pakai alas tidur yang sekali pakai. Gitu. Jadi benar-benar kita mencoba menerapkan protokol kesehatan, termasuk memberikan masker gratis, masker medis untuk setiap pendonor. Itu juga kita berikan gitu, karena banyak yang pakai masker 1 lapis aja ya. Nah itu kita tukar pakai yang masker medis Pak. Medis yang 3 lapis itu ya. Iya, 3 lapis gitu. Jadi insya Allah donor darah itu aman, ya, karena protokol kesehatan sudah kita terapkan di sini. Terus menjawab pertanyaan kedua, virus itu memang mungkin ada dalam darah, tapi harus kita ingat penularannya adalah melalui droplet, melalui percikan ludah, melalui percikan air di bersin gitu kan ya. Nah jadi bukan menular lewat darah. Ketika orang itu OTG, berarti jumlah virusnya dia itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak kan, sehingga tidak menimbulkan
reaksi yang sakit gitu pada dia kan, gejala-gejala yang berat itu kan nggak ada. Jadi virusnya juga sedikit, dan kalaupun dia dalam darah masuk ke pasien nggak menularkan, karena yang utama tadi adalah penularannya lewat droplet. Udara lah ya dok ya, bukan lewat darah. Bukan lewat darah gitu ya dok. Udah kadarnya mungkin sedikit banget, gitu pun kalau masuk ya nggak akan nularin juga, ini sedikit. Karena mungkin emang nggak bereaksi di darah juga dok, gitu kan? Iya, bukan di situ, dia harus Bukan masuk dia dulu di situ lewat saluran reaksinya, hidung, dia harus baru dia kan ketemu pernapasan, baru dia reaksi gitu dok ya. Iya, iya gitu. Oke, baru saya paham. Oke, baru terjadinya ada pembelahan sel bila itu ada kontaknya dari droplet ya, bukannya dari darah ya. Oke. Nah, itu teman-teman penting buat kalian tahu bahwa donor darah itu aman untuk dilakukan di PMI. Sesuai yang dokter Niken bilang tadi, di PMI sendiri udah menerapkan protokol kesehatan yang benar ya dok ya. Iya. Nah, jadi kalian tidak perlu ragu lagi sebenarnya untuk ke PMI ya, supaya kalian bisa menyumbangkan donor darah kalian. Nah dok, masih ada pertanyaan lagi nih. Mungkin sebelum untuk mendonorkan darah itu pasti ada ciri-ciri atau karakteristik atau ketentuan, misalnya untuk bagi si pendonor misalnya, atau istirahat yang cukup. Mungkin dokter masih bisa ngasih penjelasan lebih lanjut lagi kali ya. Oke, persyaratan mau donor darah gitu ya, maksudnya ya nomor 1 harus sehat dulu, ya kan? Nggak ada batuk pilek sekecil apapun, kalau bisa sih jangan datang. Jadi benar-benar sehat. Sehat ya. Gitu. Fit ya dok ya gitu ya. Kadang-kadang orang aku cuman batuk-batuk dikit gitu. Nah, dikitnya dia kalau memang ternyata ada kumannya, buat dia nggak apa-apa dikit. Tapi kan pasien yang kita berikan nggak tahu pasiennya lagi kondisi seperti betul, apa. ya. Yang sedikit tadi bisa menjadi bahaya buat pasien. Jadi nomor 1 harus benar-benar lagi dalam kondisi yang fit, sehat. Kemudian tidak ada juga riwayat sakit dalam seminggu terakhir, minum antibiotik misalnya, karena takut juga nanti pasiennya ada yang alergi juga misalnya sama antibiotik itu kan. Atau yang kedua ya berarti dia kondisinya sebelumnya lagi nggak enak badan kan. Terus setelah itu yang pasti juga bahwa seorang pendonor harus memiliki gaya hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat ya. Iya, faktor risikonya rendah terhadap penularan infeksi hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Jadi tidak pengguna narkoba, terutama jarum suntik ya, juga bukan pelaku seks bebas gitu kan, yang dengan sama jenis misalnya seperti itu. Jadi kita mendorong sih sebenarnya dengan donor darah tuh mendorong seorang untuk hidup lebih sehat. Sehat ya. Lebih teratur juga ya dok ya hidupnya. Gitu. Nah, itu teman-teman penting buat kalian untuk tetap jaga kesehatan kalian sebelum melakukan donor ya dok ya, karena kan donor itu kan nanti kan darahnya kan disumbangkan ke orang lain, jadi kita harus ngasih kualitas darah yang baik juga dong. Betul. Nah, jaga pola tidur kalian yang baik, istirahat yang cukup, dan makanan yang sehat-sehat ya dok ya. Oh iya, jadi donor itu kan memang jangan sampai habis donor kita yang pingsan ya. Jangan sampai. Iya benar-benar. Jadi tadi Mbak Dani hampir ya kemarin ya. Iya. Saya sudah donor darah dok. Oke. Habis itu saya agak pusing ya. Karena saya tidak makan. Iya ya. Oke. Jadi memang tipsnya itu harus makan dulu minimal 4 jam sebelumnya. Tuh 4 jam sebelum donor darah. Kemudian banyak minum air putih. Gitu, karena kita kan mau diambil cairannya, jadi sebelumnya kita udah isi dulu cairan itu, ya. Kalau kurang kan lebih kental, lebih kental nanti prosesnya lebih lambat, ya kan. Kemudian juga pas diambil kan jadi lebih berkurang, terus dianya lambat, jadi aliran menuju ke otaknya tuh jadi lebih lambat gitu loh. Makanya kenapa jadi berasa agak pusing-pusing, kalau yang nggak kuat sampai pingsan. Jadi sebenarnya tipsnya tadi tidur cukup, makan cukup, minum air putih yang banyak. Nah, kita harapkan ke depan supaya teman-teman di luar sana ingin mendonorkan darahnya ya. Amin. Nah, Dokter Niken, Kak Adit, terima kasih banyak loh udah luangkan waktu hari ini di hari Minggu. Makasih banget. Saya terharu juga udah ketemu sama dokternya sendiri langsung, dan Kak Adit. Ya, terima kasih. Nah, semoga kedepannya bisa dapat ketersediaan donor darah itu meningkat gitu ya. Amin. Ya udah, kita tutup podcast ini ya. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Kak. Halo, Kenalan dulu dong, namanya siapa? aku Ocha.
Saya Andi. Adriansa. Kalau donor darah kan memang kita diambil darahnya, nanti kan darah tersebut kan istilahnya digantikan, jadi lebih refresh lah ke badannya, lebih enak. Kalau kita sering donor darah, badan kita lebih bagus lah. Darah kotornya kalau cowok kan, ya maaf kalau cowok kan darah itu tidak bisa sirkulasi, tidak bisa digantikan. Beda dengan wanita. Kalau wanita kan pasti tiap bulan ada ya penggantian darah seperti itu. Kalau cowok mungkin salah satunya ya dari donor darah ini, biar kita darahnya lebih bagus lagi seperti itu. Kalau setelah donor darah sih mungkin apa yang saya rasain fresh aja sih. Lebih fresh, lebih tenang, lebih enteng lah badan karena kan sirkulasi darah tuh terjaga ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sih semenjak rutin begitu jadi jarang sakit juga sih. Walaupun aktivitas kita ekstrim tapi alhamdulillah jarang sakit. Tuh guys, denger tuh pentingnya donor darah tuh dapat meningkatkan juga kesegaran tubuh kalian gitu. Nah, alasan masnya sendiri untuk donor darah tuh apa? Alasannya sih mungkin kalau bagi orang nggak masuk di akal ya. Kenapa sih? Karena kalau misalkan saya pribadi gitu ya, saya nggak bisa beramal dengan harta yang banyak. Tapi ketika saya punya darah yang bisa digunakan, kenapa enggak? Why not gitu? Itu guys yang harus kalian contoh. Kalau menurut aku sih ya, secara pribadi donor darah itu bagus dilakukan 6 bulan sekali gitu kan, karena kan tubuh kita kan banyak darah kotor gitu kan. Jadi kalau kita menyumbang darah kita untuk orang lain, pertama kita juga dapat manfaatnya untuk kesehatan kita sendiri ya kan. Terus kedua juga memberi manfaat untuk orang lain yang membutuhkan, dan juga kayak karena misalnya kita 6 bulan lebih nih darah kita ada di tubuh kita kan, kita kelebihan darah itu sebenarnya itu kurang bagus buat diri kita sendiri. Aku juga tahu ini dari aku searching di Google, terus juga aku follow dokter gitu kan. Oh begitu? Iya. Jadi aku dapat info kayak ya kalau mau donor darah sih itu bagus banget untuk tubuh, makanya sih disaranin. Oh gitu. Iya, asalkan berat badannya cukup, umurnya cukup, kesehatannya juga fit. Mungkin testimoni yang dari kakaknya kasih, dia bisa bantu teman-teman di luar sana ya, nantinya bisa ingin mendonorkan darah. Jadi kakak tadi ngedonor darah gara-gara ada teman yang butuh bantuan gitu ya. Kakak langsung membantu. Nah, tuh guys, itu yang perlu kalian contoh. Nah, makasih banyak ya kak ya. Juga untuk orang lain, anggap saja kita ibadah lah buat orang lain. Karena kerasa dengan saya pribadi, orang tua saya sakit, butuh darah cepat, itu sudah ada. Artinya kan saya dibantu juga dengan orang lain, tidak ada salahnya kita bantu orang lain dengan kita mendonorkan darah kita. Nggak sakit kok, aman, enak ke badan, sehat. Pastinya udah ngomong sendiri loh. Oke mas, makasih banyak ya makasih, Mbak, waktunya, ya. tesnya. Semoga bapaknya cepat sembuh ya. Amin, makasih. Ya, sudah mas. Mungkin apa ya, pesannya saya sih cuma satu ya buat yang nonton nih. Kalian punya darah yang masih bisa digunakan untuk orang lain. Kenapa nggak kalian sumbangkan darah tersebut gitu kan? Karena kita nggak pernah tahu keluarga kita mungkin suatu saat ada yang butuh darah. Dan mungkin kalau kita udah sering rutin seperti apa gitu, ya saya rasa sih PMI juga pasti akan mempermudahkan untuk itu. Gitu aja sih. Dan sekarang juga donor di PMI itu juga sesuai dengan protokol kesehatan juga kok. Jadi kita lebih aman, nggak perlu takut lah. Ya, itu guys, masnya sendiri ngomong bahwa donor darah itu aman. Bener nggak mas? Sakitnya cuma sedikit, tapi nikmatnya banyak. Oke, mas makasih banyak udah luangin waktunya buat ngomong-ngomong jadi testing. Sama-sama. Dan semoga nanti pas donor darahnya akan membaik lagi tubuhnya.